mana si Inung sia? Aduh, aing poho deui rek ka mana ieu teh nya meuli naon rasa teh rek ka warung aing. Aduh, kumaha ieu carana aing dengan si Inung sia? Udah ada tumbuhannya. Di media sosial beredar sebuah video yang memperlihatkan sosok yang dikenal dengan sebutan Ma Daster. Dalam video tersebut, ia berada di area pemakaman. Ia berjalan di atas makam, menginjak-injak tanah kubur, bahkan terlihat menendang bagian nisan. Tindakan itu direkam dan kemudian tersebar luas hingga memancing reaksi keras dari warganet. Banyak yang merasa geram, bukan karena emak-emak yang kemudian ngonten, namun karena yang disentuh adalah kubur di mana tempat terakhir manusia dibaringkan, tempat yang dalam tradisi agama dan bahkan dalam budaya apapun selalu dijaga dengan kehormatan dan kesopanan. Di dalam video tersebut tidak tampak sikap hormat, tidak ada gestur menjaga adab terhadap lokasi pemakaman. Justru yang terlihat adalah tindakan yang dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk pelecehan terhadap tempat peristirahatan orang yang telah wafat. Peristiwa ini kemudian menjadi perbincangan panas di media sosial. Ada yang mengecam, ada juga yang memberikan nasihat bahwa apapun alasannya, kuburan bukan tempat untuk dijadikan panggung emosi atau sensasi, karena pada akhirnya kubur adalah peringatan bahwa semua manusia, siapapun dia, akan kembali ke tanah. Ini bukan sekedar batu, ini soal akhlak. Menendang nisan bukan sekedar tindakan fisik, itu cerminan hati yang kehilangan adab. Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir di mana manusia nanti akan dibaringkan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika ada seorang dari kalian duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan mengenai kulitnya, itu lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Kalau duduk saja dilarang, apalagi menginjak dan menendang. Ini bukan soal siapa yang dikubur, ini soal siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu bahwa Islam mengajarkan hormat pada mayit. Orang yang sudah meninggal tidak lagi bisa membela diri, maka kehormatan mereka harus dijaga oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan ketika ia masih hidup. Artinya apa? Kehormatan orang mati ya tetap seperti kehormatan orang hidup yang harus dijaga. Islam bukan agama brutal, Islam adalah agama adab. Siapapun yang merusak kuburan itu bukan menunjukkan keberanian, itu menunjukkan kekosongan akhlak dan kurangnya adab atau moral. Takutlah pada hari di mana kita dibaringkan. Hari ini mungkin seorang merasa kuat, merasa bebas menendang nisan, tapi besok dia akan dibaringkan, ditinggalkan, hanya amal yang menemaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kemudian dialah Allah yang mematikannya lalu memasukkannya ke dalam kubur. Kubur adalah fase semua manusia, tidak ada yang kebal. Lalu kita ingin dihormati ketika mati, maka hormatilah orang lain ketika mereka telah mati. Nah, setelah videonya itu viral dan tersebar di media sosial, kemarahan publik pun naik. Sosok yang dikenal sebagai Ma Daster dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Aparat kepolisian turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian melakukan pembongkaran terhadap kuburan yang ada di lokasi tersebut. Hasil dari penggalian itu tentunya sangat mengejutkan sebagian orang. Udah ada tumbuhannya. Udah ada tumbuhannya, batunya ini. Untuk pembuktian asli atau palsu, Waktu pas akhirnya buat mata video dulu kan kita kelihatan bongkar. nyata, udah ada tumbuhannya kan Bongkar ini. ya. Ini tumbuhannya jadi, soalnya kan dari sini naik ke sini tumbuhannya. Jadi terus batunya sudah berlumut, dilihat udah berlumut batunya. Nah, PRT ya. Nah, batunya itu ini baru, ini yang ini. Sudah. PRT. Nah, itu keluarga itu udah ciri lagi keluarga. Batu raya foto ieu terus. Badai klarifikasi ya teh kuburan palsu. Jadi kumaha cing atuh Indonesia jelaskeun. Ya, jadi sebenarnya itu teh kuburan yang kita buat untuk properti film horor. Hasil dari penggalian itu mengejutkan sebagian orang. Kuburan tersebut ternyata tidak berisi jenazah atau disebut sebagai kuburan palsu lah begitu kira-kira. Namun disinilah poin pentingnya. Walaupun hasilnya demikian, peristiwa ini tetap menjadi fitnah yang nyata di tengah masyarakat. Kenapa? Karena yang tersebar lebih dahulu adalah gambaran tindakan menginjak dan menendang nisan. Publik sudah tersulut emosi, persepsi sudah terbentuk, kegaduhan sudah terjadi, luka sosial sudah muncul. Fitnah bukan hanya soal isi kuburannya, fitnah adalah kegaduhan, kesalahpahaman, dan
provokasi yang timbul akibat sebuah tindakan itu. Walaupun kuburan itu kosong, simbolnya tetap ya kuburan. Dan simbol itu sudah memancing kemarahan umat, kemarahan masyarakat, memecah opini, bahkan berpotensi memicu konflik horizontal. Inilah bahayanya ketika tindakan dilakukan tanpa hikmah, apalagi direkam, disebarluaskan, dan menjadi viral. Karena di era media sosial, satu video bisa menjadi api, dan api tidak pernah bertanya dulu sebelum membakar. Dan pesan penting dari kami, ini berbahaya jika dibiarkan. Peristiwa seperti ini bukan sekedar satu video lewat di beranda, ada bahaya yang lebih besar kalau misalkan dibiarkan. Yang pertama, takut ditiru. Karena video semacam ini viral dianggap prestasi, kemudian ditiru. Yang paling kami khawatirkan adalah efek ya dari menirunya itu. Di era media sosial, apa yang viral sering dianggap hebat, padahal tidak semua yang ramai itu benar. Ketika tindakan tidak beradab mendapatkan perhatian besar, ada kemungkinan orang lain berpikir, kalau begini caranya viral, kenapa tidak mencoba? Ini yang berbahaya. Bodoh yang dipertontonkan bisa berubah menjadi tren. Padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memberi contoh buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Artinya, satu tindakan buruk bisa melahirkan gelombang keburukan-keburukan berikutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, takut viral dijadikan tujuan, bukan kebenaran. Kalau orientasi hidup berubah menjadi yang penting viral, maka akal sehat bisa dikorbankan. Orang bisa melakukan hal-hal yang nekat, tidak beradab, bahkan merendahkan nilai agama dan kemanusiaan hanya karena ingin perhatian sesaat. Allah mengingatkan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, kemudian hati akan dipertanggungjawabkan atau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap konten, setiap tindakan ada hisabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahayanya adalah takut hati kebal terhadap dosa, tidak menjadikan hal ini sebagai pengingat kematian. Kubur itu pengingat akhirat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan atau kematian. Itu menurut hadis Nabi SAW. Maka sekali lagi, jadikan ini pelajaran untuk kita semua. Walaupun sekali lagi kuburannya tidak ada jenazahnya, kuburannya tidak ada mayatnya, maka fitnahnya yang kemudian tersebar luas di media sosial. Hati-hati dalam bermedia sosial, hati-hati dalam berkonten. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.